Oke, semangat pagi teman-teman semuanya. Maaf terlambat karena saya barusan bangun tidur. Oke, topik kita malam hari ini tentang bagaimana sih caranya membuat keyakinan atau mereparasi tentang keyakinan yang salah ya. Apa? Lihat sini, 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 sini. Hmm. Oh, tadi kamu Rosi juga baru bangun tidur. Iya, sama dengan ayah. Makanya kita terlambat ngisi ya. Oke, silahkan ke sana. Karena selama ini ternyata kita memiliki keyakinan yang sangat salah, ya. Tanpa sadar kita dicekoi untuk punya keyakinan yang sangat salah tentang sukses, ya kan? Sukses itu harus bobot, bibit, bebet. Kemudian untuk memulai usaha harus punya modal yang sangat besar sekali. Dan ketika kita mau buka usaha, kita konsultasi pada orang yang tidak pernah buka usaha. Karena ternyata yang mendorong itu karena keyakinan kita sendiri. Dan pada malam hari ini saya akan mencoba share pada Anda tentang apa yang saya yakini. Dan akhirnya dari keyakinan itu mulai membaik ya. Mulai membaik ke arah yang benar dan akhirnya betul-betul bisa mendapatkan hasil, dan ketika sudah mendapatkan hasil ternyata kita juga yang menikmati meskipun keyakinan kita ternyata sudah terlambat ya kan. Tapi orang sering menghibur diri, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Kalau terlambat kaya sih nggak apa-apa ya kan, tapi kalau nanti terlambat masuk surga, nyemplung neraka dulu ya ciloko kan. Oke. Menumbuhkan keyakinan untuk mencapai tujuan. Jadi anggap saja kita kembali ke titik nol, ya kan? Kita kembali ke titik nol, seolah-olah kita sekarang berumur 17 tahun atau akhir balik. Nah, menumbuhkan keyakinan untuk mencapai tujuan. Agar kita memiliki keyakinan yang sangat kuat dan mampu untuk mencapai tujuan, hendaklah kita memiliki atau kita lakukan hal-hal sebagai berikut ini. Yang pertama, menyusun ulang. Menyusun ulang kalimat aturan di dalam hati. Menyusun ulang kalimat aturan di dalam hati. Nanti saya bedah semua ya. Nanti akan ketemu semua kok. Titik permasalahannya ada di mana. Kita harus kritis dengan keyakinan-keyakinan kita sendiri. Coba teliti keyakinan yang telah mendukung dan ubahlah menjadi keyakinan yang mendukung pencapaian tujuan kita. Yaitu silahkan saya akan membacakan keyakinan yang salah, kemudian keyakinan yang sesungguhnya yang harus kita perbaiki. Ya. Keyakinan kita yang salah. Pertama, saya tidak mungkin sukses. Saya tidak mungkin kaya. Itu keyakinan ya. Kemudian dirubah menjadi itu dulu. Ya. Saya tidak mungkin kaya ya kan. Keyakinan pertama adalah saya tidak mungkin kaya. Kemudian kita susun ulang. Itu dulu. Sekarang saya yakin saya pasti bisa kaya. Saya yakin Tuhan menginginkan saya kaya. Selama saya kaya dengan cara membuat kebaikan dan nilai tambah untuk orang banyak serta menguntungkan kepada Tuhan. Mulai ngeh toh? Jadi kita difrah dulu ini. Keyakinan yang salah kita selama ini adalah saya tidak mungkin bisa kaya. Kemudian kita rombak. Itu dulu. Dulu saya berpikir kalau saya tidak mungkin kaya. Sekarang saya susun ulang menjadi sekarang saya yakin bisa kaya. Saya yakin
Saya yakin Tuhan menginginkan saya untuk kaya. Selama saya kaya dengan cara membuat kebaikan dan nilai tambah untuk orang banyak serta menguntungkan untuk Allah atau di jalan Allah. Nah, biasanya kita kan milih kata-katanya kan itu. Bahkan kalau kita sudah mengerjakan asa pun teman-teman masih sering atas ridhonya. Selama ini kan kalau saya yakin Dewan Pak atas ridhonya. Ya kan? Seolah-olah kita belum diridhoi kan? Padahal ngapain kita diciptakan di dunia ini kalau belum diridhoi? Betul betul. Sering toh saya mengkritik Anda dengan poin-poin seperti ini untuk memperbaiki kata-kata Anda sendiri, sering kan? Keyakinan yang kedua, saya tidak berbakat untuk menjadi orang kaya. Pernah terlintas seperti itu di benak Anda? Saya tidak berbakat untuk menjadi kaya. Semua teman-teman kaya saya itu saya tanyain, Pak, Anda berbakat kaya? Ternyata mereka juga bingung, apa itu? Orang yang saya anggap berbakat untuk kaya itu saya tanyain, Pak, Anda itu berbakat kaya ya? Apa kuwi, Mas? Kalau berbakat itu begini Mas Indu, kita bisa melihat ini namanya bakat. Bakat kan bawaan lahir kan? Bisa melihat, kemudian bisa bicara, bisa berpikir, bisa bisa pipis. Itu bakat loh. Tapi kalau kaya ini pilihan. Oh, ternyata kaya itu pilihan. Nah, keyakinan kita yang dulu adalah saya tidak berbakat untuk menjadi kaya. Kemudian kita rubah menjadi kaya itu bukan bakat. Kaya itu hasil. Ternyata kaya itu hasil, bukan bakat. Kaya itu bukan bakat. Kaya itu hasil dari usaha yang cerdas dan keras. Ya, kaya itu karena hasil dari usaha yang cerdas dan keras. Dan saya mau berusaha dengan cerdas dan keras, maka saya pasti bisa kaya. Karena selama ini saya tidak bekerja cerdas dan keras. Saya hanya bekerja keras saja. Menggolek keringet. Atau sok sibuk. Nah, sok bekerja keras, sok sibuk. Ternyata betul ya. Asem sudah umur 40 tahun nggak kaya-kaya. Gara-gara keyakinannya salah. Gara-gara perintah hati ke otak kita salah. Ternyata otak kita diperintah oleh hati. Dan hati kita itu diperintah oleh siapa? Oleh keinginan kita sendiri. Sayangnya keinginan kita sendiri risetnya itu sepihak. Untuk kaya konsultasinya kepada orang yang tidak kaya. Ya bingung dia, kasihan dia. Terus ini masalah yang muncul, ya, masalah ketiga yang muncul. Saya tidak mau membeli itu, terutama mobil. Saya tidak sanggup membelinya. Itu hanya untuk orang-orang kaya. Tuh. Kenapa Anda tidak membeli mobil? Mobil itu kan untuk orang kaya, Mas. Kenapa Anda tidak beli baju itu? Loh, itu kan untuk orang kaya. Kenapa Anda tidak piknik? Loh, itu kan untuk orang kaya. Kenapa Anda tidak umroh? Loh, itu kan untuk orang yang mampu. Betul apa betul? Sering ya? Ternyata sering banget. Maka sekarang kita rombak. Dari kata-kata kita sendiri, keyakinan kita sendiri yang mengatakan saya tidak mampu membelinya itu karena itu hanya untuk orang-orang kaya. Kita rubah menjadi karena saya perlu, maka saya akan cari. Saya pasti bisa dan sanggup membelinya. Karena di dunia ini tidak ada harga yang terlalu mahal. Itu bohong. Buktinya saya melihat, saya menyaksikan, saya mendengar banyak cerita orang dengan modal nol
atau bahkan minus bisa mempunyai usaha yang besar dan bisa membeli barang itu. Selama ini riset kita adalah orang-orang yang tidak pernah sanggup membeli. Betul kan? Kita hanya fokus pada etiketnya. Harganya sekian. Wow, mahal sekali. Kita nggak punya uang saat itu. Tapi kita bilangnya, wow, mahal sekali. Ini pasti barang mahal. Ini pasti untuk orang-orang kaya. Sehingga tanpa sadar, kita memerintah diri kita sendiri untuk tidak menjadi kaya. Masalah selanjutnya, butuh modal besar untuk usaha yang besar. Nih, butuh modal besar untuk usaha besar. Makanya kenapa kok ketika kita mengerjakan binasa ini, kita minta izin pada orang tua, kadang-kadang nggak diizinin. Karena orang tua kita mengira kalau kita nanti minta modal. Kenapa seorang istri ketika mengerjakan nasa ini dan cerita bisnis ini kepada suaminya kok nggak nyetujui? Gara-garanya kenapa? Karena suami ngiranya istrinya akan minta modal. Maka perlu nggak kita minta izin? Sebetulnya nggak perlu. Tidak perlu. Setelah nanti Anda punya tabungan 100 juta baru ngomong, Mas, Pak, ini hasilku mengerjakan nasa tanpa izinmu. Ini hasilnya 100 juta. Sekarang aku manut, suruh berhenti aku ya nggak apa-apa. Nanti komentar suami apa? Awas kalau berhenti. Karena saya ngalami itu. Jadi keyakinan yang salah adalah butuh modal besar untuk memulai usaha besar. Maka caranya membenahi adalah untuk punya usaha besar hanya dibutuhkan ide dan kemampuan untuk meyakinkan orang lain. Aneh kan? Butuh modal besar untuk memulai usaha yang besar. Caranya memperbaiki, untuk punya usaha besar hanya dibutuhkan ide dan kemampuan untuk meyakinkan orang lain. Karena punya uang besar sekalipun, kalau nggak bisa meyakinkan pembeli, siapa yang mau beli? Betul kan? Siapa yang mau melarisi dagangan kita? Kalau kita sengaja imbas-imbis, contoh, kita kasih orang yang di pinggir jalan, tukang becak katakanlah gitu. Anda kasih modal dia 10 miliar, kira-kira dia bisa usaha apa? Atau orang-orang yang mengatakan, aku pengen punya usaha tapi nggak punya modal. Kasih dia modal. Kira-kira jadi apa? Nggak jadi apa-apa. Ujungnya apa? Habis. Betul kan? Tapi kalau kita punya ide, wah aku pengen buka ini, aku pengen buka itu. Aku pengen punya stokis di sana, aku pengen begini. Itu kan hanya ide. Selanjutnya kita hanya memiliki kemampuan untuk meyakinkan orang lain, yaitu dengan cara presentasi. Kita jual diri. Benar kan? Ayo, selama ini teman-teman di anggota grup ini, tujuan ketika saya menyampaikan pada Anda, ini saya ngambil duit Anda tidak? Tidak toh. Saya tidak pernah ngambil duit Anda, sepeser pun nggak pernah loh. Saya pernah minta uang pada Anda, tolong setiap saya ngisi transfer ke saya 10.000. Pernah belum? Belum pernah kan? Gratis toh. Tapi kok bisnis saya makin lama makin gede. Makin lama makin besar. Gara-gara bisa meyakinkan orang. Betul kan? Anda yakin toh dengan saya? Kemudian silakan diisi titik-titik. Ya. Keyakinan Anda sendiri. Kemudian Anda membuat, ini PR-nya. Anda membuat keyakinan yang keyakinan negatif selama ini Anda tulis. Kemudian Anda rombak. Seharusnya menjadi kata-kata atau kalimatnya seperti apa. Nah, ini penting. Tahu kenapa? Agar ada landasan yang sangat kuat, ya. Agar ada landasan yang kuat untuk percaya. Maka jawab pertanyaan
Kenapa saya yakin bahwa saya mampu mencapai tujuan saya, dan saya yakin saya pasti mampu mencapai tujuan saya itu? Karena ini jawaban. Ya, jawabannya di sini. Nanti silahkan Bapak Ibu sekalian membuat daftar pertanyaan. Nanti jawabannya ada di sini. Sudah disediakan ternyata. Jawabannya bisa menjadi seperti ini. Karena saya tahu caranya, yaitu belajar dan kerjasama dengan orang yang sudah sukses duluan. Itu kalau kepengen punya bisnis yang sangat besar. Kedua, karena saya adalah orang yang mau belajar dan sanggup bertindak. Saya adalah tipe orang yang suka belajar dan sanggup bertindak. Bertindak dari apa yang saya pelajari tadi. Karena saya orang yang bertekad atau punya kemampuan yang sangat kuat. Karena saya percaya bahwa Tuhan memberi kemampuan kepada saya. Kita kan mendapat kemampuan yang selama ini tidak kita hargai nih, betul kan? Kita kan punya kemampuan melihat, benar kan? Bernapas, mendengar, kemudian bisa berjalan, kemudian bisa nangis, bisa tersenyum, bisa tertawa. Itu kan semuanya bakat, ya kan? Tapi karunia Tuhan, karunia Allah itu kan tidak kita hargai itu. Malah kita seharusnya bernilai sangat tinggi, malah kita teteli sendiri tuh. Kita kletei sendiri, kita lepasi sendiri harga-harga itu. Kemudian Anda ganti dengan sesuatu yang tidak menguntungkan Anda, yaitu apa? Aku kan minder, aku kan gaptek. Padahal Bapak Ibu sekalian, tidak ada orang yang lain ceprot itu langsung ngerti teknologi. Betul ya? Tidak ada orang lahir ceprot itu bawa komputer, itu nggak mungkin. Bayi lahir ceprot bawa kursor, itu nggak mungkin. Bayi lahir ceprot bawa mouse, itu nggak mungkin. Bayi lahir ceprot bawa colokan, itu nggak mungkin. Bayi lahir ceprot bawa pulsa, nggak mungkin. Betul kan? Semua lahir ceprot juga nggak punya apa-apa. Tetapi kenapa nasibnya berbeda? Hanya gara-gara keyakinannya saja. Kemudian munculkan jawaban seperti ini. Kalau orang lain bisa, saya juga pasti bisa. Karena saya percaya bahwa Tuhan memberi kemampuan kepada saya. Orang kaya bisa bernapas, aku bisa. Mereka bisa berpikir, aku juga bisa berpikir. Mereka bisa ngomong, aku pun bisa. Kita memiliki bakat luar biasa, yaitu meniru. Betul. Kemampuan kita meniru dihargai enggak? Selama ini kita hargai tidak? Tidak toh. Padahal semua orang itu pasti meniru. Sayangnya yang ditiru sedikit. Kalau enggak miskin enggak ditiru. Orang kaya enggak pernah Anda tiru. Saya percaya bahwa tujuan saya baik. Saya percaya bahwa tujuan saya baik untuk banyak orang, dan lebih baik lagi untuk lebih banyak orang lagi, dan saya lebih baik lagi. Dan saya yakin tindakan saya yang baik ini sudah diberkatkan oleh Tuhan kepada orang lain yang nantinya akan diberkatkan kepada saya. Loh. Intinya bukunya adalah Allah itu maha oke. Nah, Allah itu maha memberi. Berarti Allah maha oke. Saya percaya kepada Tuhan bahwa segalanya bisa terjadi. Tuhan menciptakan kita bukan untuk menyiksa kita. Bukan untuk apa ya. Kalau Anda sering ngomong begini sih. Allah sedang mengujiku. Allah sedang memujiku. Itu namanya Allah yang kurang kerjaan.
Ngapain nguji kita, ya kan? Apa untungnya bagi Allah kan gitu kan, nggak ada untungnya. Kita saja terlalu ngeyel. Tuh kan? Allah sedang ujiku. Ngapain, apa untungnya bagi Allah? Uji Anda lagi, satu orang lagi. Saya percaya dan saya mau mencurahkan waktu, uang, tenaga, pikiran untuk terus belajar dan berjuang sampai saya mencapai impian saya. Menjawab pertanyaan di atas merupakan cara yang mudah untuk membimbing kita secara bawah sadar ke suatu keyakinan bahwa kita mampu mencapai tujuan kita. Jadi tidak ada harga yang terlalu mahal. Mobil itu tidak mahal. Nyatanya apa? Banyak orang yang sudah beli. Rumah mewah itu tidak mahal. Karena banyak orang sudah sanggup beli. Hanya kita saja memiliki keyakinan yang keliru. Kita memiliki keyakinan yang hanya merugikan kita sendiri, bukan menguntungkan kita sendiri. Maka Bapak sekalian perlu yang namanya tindakan real untuk mendifrah cara berpikir kita atau keyakinan yang sudah terlanjur ambiar tadi. Karena kita sudah ketemu dalam kondisi sudah sama-sama tua, betul kan? Maka tindakannya yang diperlukan adalah incantation. Dengan incantation, ciptakan mantra paling ampuh. Incantation itu kalau bahasa saya itu ya mengguna-gunai diri sendiri. Incantation atau mantra atau kalimat afirmasi, ada afirmasinya, tetapi di dalam incantation yang bisa dengan mudah diulang-ulang dan hiduplah dengan itu. Berikut adalah contoh cara mengincantation diri kita sendiri. Orang lain bisa, aku pasti sanggup. Saya telah mencapai titik-titik. Silahkan ditulis. Ini caranya mengincantation. Aku sudah join NASA, misalkan itu. Aku sudah jadi pengusaha. Aku udah bekerja sama dengan perusahaan yang besar sekali. Aku ini pengusaha besar, hanya belum laku. Belum banyak. Mitra saya belum banyak. Tapi saya bekerja sama dengan perusahaan yang sangat besar. Perusahaan yang internasional. Bukan warung makan. Kemudian cara incantation lagi, tidak ada kata gagal. Yang ada adalah sukses atau kembali belajar. Lakukan hal-hal sederhana ini dan Anda akan mengalami mukjizat dalam diri Anda. Anda akan sanggup mendifrah kalimat-kalimat jelek, ya, persepsi jelek terhadap diri kita sendiri atau nasib kita sendiri atau pencapaian kita seumur hidup kita tadi dengan cara hanya sederhana sekali melakukan incantation. Tapi diikuti dengan dengan gerakan atau dengan ekspresi. Bukannya saya sehat, bukan. Kalau itu mah afirmasi. Pakai gerakan tertentu ya kan. Kalau perlu pakai lonjak-lonjak juga boleh. Kalau teknik saya ngomong seperti ini, orang lain bisa, aku pasti bisa. Orang lain bisa, aku pasti bisa. Aku tinggal ikuti kata upline-ku. Aku hanya tiru dia. Itu dengan cara saya berjalan lebih cepat. Ketika dari kos saya ke rumah upline saya jalan kaki dengan pakai hem, pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu pantofel. Itu ternyata saya melakukan yang namanya incantation. Orang lain bisa, saya pasti bisa. Saya jauh lebih bisa. Saya telah mencapai peringkat manajer. Sebentar lagi aku akan diamond. Aku tinggal ajari banyak orang menjadi manajer. Aku jadi seorang diamond. Tidak ada kata gagal. Yang ada adalah sukses atau belajar. Tidak ada kata gagal. Yang ada adalah sukses atau belajar. Tidak ada kata gagal. Yang ada adalah sukses atau sukses banget. Kemudian Bapak sekalian, caranya mendifrah juga ada visualisasi. Kita pasang gambar atau foto atau tulisan-tulisan yang ingin kita capai.
Ternyata kenapa kita diajarkan untuk membuat impian itu ternyata juga ini untuk apa namanya? Untuk menghapus atau menghilangkan kerak-kerak dari faham lama. Karena selama ini kita tidak pernah punya cita-cita. Ya. Ternyata selama ini cita-cita kita itu aneh. Cita-citanya semuanya active income. Contoh, ketika kecil ditanya, apa cita-citamu? Dokter. Loh, kenapa milih dokter? Kenapa tidak mendirikan rumah sakit? Betul kan? Kayak mana? Dokternya atau pemilik rumah sakitnya? Kemudian cita-citanya apa, Mas? Jadi polisi, jadi tentara. Akhirnya jadi polisi yang di pinggir jalan atau tentara yang diprok-prok itu kan. Selama ini impian kita itu pekerjaan semua. Sudah pekerjaan, resikonya berat. Ya, resikonya itu apa sih kok? Sedikatan berat. Resikonya kita mau digaji kecil itu loh. Bukan resiko kecelakaan. Resikonya kalau jadi karyawan, ya, atau amtenar, itu resikonya nasib kita ditentukan oleh mereka. Itulah resiko. Sudah digaji kecil, disuruh ngapa-ngapain, dan tidak boleh sakit, tidak boleh nganggur di waktu kerja, harus disiplin ya kan, padahal gajinya kecil loh. Nah, visualisasikan impian atau apa-apa yang ingin kita capai, misalkan mobil atau rumah atau piknik kemana. Toh Bali itu ada gambarnya Bali ya kan, wong Singapura aja ada gambarnya Singapura. Rumah juga ada maketnya, juga ada gambarnya, ada brosurnya kan. Bahkan sekarang Anda tinggal klik di Facebook pun ada. Misalkan desain rumah. Ketik aja desain rumah, nanti muncul rumah-rumah bagus kok. Kemudian homestay yang dijual. Oh, itu nanti muncul itu. Rumah-rumah bagus semua itu. Enggak ada homestay atau hotel dijual kok dalam kondisi ambyar, itu kan enggak ada. Kita pasang gambar, foto atau tulisan-tulisan atau hal-hal yang ingin kita capai. Atau kita tempel juga kata-kata yang menyemangati kita di dalam ruangan yang sering kita tinggali. Dan tempat yang sering kita lewati. Misalkan kamar mandi. Pintu kamar mandi itu kan kita pasti lewat. Pasti keluar masuk kan. Kemudian meja makan. Kalau saya ada ini, ada kerupuk, ada toples kerupuk, itu saya tulis itu. Crown Diamond 2021. Crown Diamond 2001. Di kerupuk, di toples kerupuk itu ada tulisannya itu. Saya menginginkan mobil antik, ya. Saya menginginkan mobil antik. Maka saya beli cangkir ini. Tuh. Keren kan? Kalau Anda kan gambarnya kan gambar love. Cinta. Artinya apa? Artinya Anda kesepian toh, nggak punya orang yang dicintai atau jauh dari orang yang dicintai. Kalau saya kan pengennya kan mobil saja, dan alhamdulillahnya setelah beli ini, saya beli mobil ini jumlahnya malah 2 loh. Sehingga setiap kali saya ngopi, saya lihat impian saya tuh. Ya kan? Mini Cooper kan? Atau yang jenisnya coupe ya kan? Dan di HP istri saya itu ada tulisannya, alhamdulillah rumah 5 miliar sudah kami bayar lunas. Ada gambar rumahnya lagi. Itulah namanya incantation. Yaitu tidak hanya berani menuliskan impiannya, tapi juga memvisualisasikan. Sehingga gambar atau tulisan tadi sering kita lihat, ya, sering kita baca. Bahkan kalau saya tulisannya istighfar, kan gitu. Jadi setiap kali lihat itu, lihatlah itu ketemu impian.
ketemu terus impiannya, terus itu impian, sehingga mampu mendifrah atau menggerus dari hal-hal yang negatif yang dulu pernah hinggap di kepala saya. Kita bayangkan terus-menerus secara rutin sesuatu yang hendak kita capai. Ini adalah bagian dari proses pengaktifkan radar bawah sadar. Jadi kayak knop, kayak saklar, klik. Setiap hari kita nyalakan, klik. Setiap hari kita nyalakan. Lama-lama nyala sendiri radar itu. Lama-lama diri kita mengizinkan untuk memiliki mobil itu. Diri kita mengizinkan untuk bisa 1 juta poin. Diri kita mengizinkan diri kita sendiri untuk bisa sanggup tampil di depan banyak orang. Diri kita sanggup untuk mengizinkan diri kita sendiri untuk bisa nyetir misalkan. Karena saya dulu beli mobil belum bisa nyetir. Nyatanya ya boleh saja kok. Sampai sekarang saya pinter nyetir, padahal dulunya saya nggak pernah bisa. Bahkan membayangkan pun nggak sanggup. Wong beli mobil aja bukan bayangan saya kok. Dan jika radar bawah sadar kita sudah hidup, itu tercapainya impian-impian yang kita buat, itu tidak lama. Tidak lama. Nah, sering dalam proses ini kita sering memberati diri kita sendiri. Contoh, Anda mengatakan, ketika Apren sedang cerita, Anda malah ngomong begini loh, ini kelemahan Pak, paling fatal ya. Iya Pak Sindu, iya Pak Munir, semuanya kan butuh proses. Coy, yang ngomong proses saya saja, bukan lu. Pak Sindu ngapain? Saya masak nasi. Masak nasi ngaku, aku kan sedang berproses Pak. Saya, para Apren itu sedang memproses Anda. Anda tidak boleh ngomong, kan harus proses Pak. Itu namanya yang diproses malah ngeyel. Maka sering saya katakan, Anda belum layak untuk ngomong proses. Anda belum layak. Kapan layaknya? Nanti setelah diamond deh. Setelah Anda diamond, Anda baru cerita, oh prosesku dulu itu begini toh. Nah itu dia. Kalau Anda belum diamond, ya jangan ngomong proses. Betul? Masa murid sama guru ngomong, saya kan sedang belajar matematika, mau diajari matematika malah, saya kan sedang belajar matematika, saya kan sedang berproses Pak untuk belajar matematika. Masa ada begitu? Kan nggak ada. Maka kata-kata sedang proses, mohon bimbingannya itu kata-kata yang membuat kita itu makin bingung, otak kita makin bingung. Bukan sampai ke tujuan yang tepat, malah Anda berbalik arah, malah muter balik. Diajari lagi nanti putar balik lagi terus itu. Nanti enggak. Karena begini, orang yang rajin ngomong seperti itu biasanya enggak jadi diamond. Tapi kalau yang enggak ngomong, itu malah ada di diamond. Nah, ini setelah kita capai ya, bila kita sulit membayangkan ini, kita bisa melakukan test drive mobil apa yang kita inginkan atau datang ke rumah-rumah yang kita inginkan. Pasang fotonya, pasang alasannya, kenapa harus mencapainya, apa kenikmatannya bisa bila mencapai, apa kesengsaraannya bila tidak tercapai. Jadi sudah melakukan actionnya, ya, sudah yakin, sudah melakukan tidak hanya afirmasi tapi sudah incantation, kemudian membayangkan terus-menerus sambil melakukan action secara fisik. Yaitu kalau beli mobil, datangi dealernya. Saya kan sering ngomong kan, datang aja ke dealer dulu. Ke dealer itu nggak butuh bawa duit, itu nggak butuh. Anda itu ke dealer hanya untuk numpang pipis loh. Datang ke dealer, Mbak permisi, kamar mandi sebelah mana? Oh sebelah sana. Anda masuk. Begitu selesai ke kamar kecil, Mbak bisa minta brosur sama price listnya.
ada adik saya atau siapa, atau mitra usaha saya atau downline saya butuh ini. Loh, kalau malu, anggap saja ngambilkan untuk orang lain. Toh di situ Anda ngambil juga nggak mungkin, Mbak harus beli mobil, nggak mungkin. Karena transaksi mobil itu nggak ada di situ. Tidak mungkin sekali ketemu langsung transaksi, itu nggak mungkin. Kalau perlu dompleng-ngaplen. Loh, saya kan sering kan, lihat aja kalau saya itu, lihat aja di apa, foto-foto saya di Facebook itu. Anda ikutin aja, Anda bongkar aja foto-foto itu. Saya kemana-mana dari 2013 sampai 2018 itu kemana-mana pasti bawa downline, pasti itu. Mobil saya itu saya dedikasikan untuk ngelatih downline. Makanya penyok-penyok kayak apapun ya biarin aja itu. Dan mobil saya itu sudah digunakan untuk belajar nyetir banyak orang itu. Dan yang belajar nyetir, berani belajar nyetir, itu pada beli mobil beneran. Tapi yang menolak naik mobil saya, tidak berani nyetir mobil saya, ya nggak beli beneran. Sama nyetir aja takut, apalagi beli ya kan. Nah nih, kita bayangkan terus-menerus secara rutin sesuatu yang hendak kita capai. Ini adalah bagian dari proses. Silahkan berproses. Kalau mau beli mobil itu ya kenali mobilnya, datangi dealernya, lakukan tes drive. Itu namanya proses untuk proses kelayakan memiliki mobil. Kita bayangkan terus-menerus secara rutin sesuatu yang hendak kita capai. Ini adalah bagian dari proses pengaktifan radar bawah sadar. Bila kita masih agak kesulitan untuk membayangkannya, Anda bisa test drive mobil apa yang ingin kita beli. Kita cek ke upline kita itu, mobilnya apa saja kan aneh-aneh tuh. Banyak variannya ya kan. Mau dinas ini mau mobil apa ada. Upline Anda itu punya mobil semuanya. Bukan semuanya punya mobil, enggak. Tapi mobil apa yang Anda inginkan itu upline itu ada. Karena upline Anda banyak kan. Nah ini salah satu misalkan Honda Jazz, saya cari upline yang punya Honda Jazz. Datangi kemudian, Mbak aku mau nyoba menghidupkan mesinnya. Boleh kok, itu namanya sudah test drive. Masuk ke setirnya itu sudah termasuk test drive. Nginjak-injak ini apa padnya, entah itu koplingnya, entah pedal gasnya, atau mungkin persnelengnya, itu boleh Anda injak-injak, boleh, nggak akan rusak itu. Dan Anda coba hidupkan, celek, jereng, dengerin audionya, besarkan AC-nya misalkan gitu. Kemudian Anda kecilkan lagi, Anda matiin, keluar, Anda masuk lagi, coba lagi. Saya dulu melakukan itu di mobilnya Pak Ardi. Pak Ardi kan ada di grup ini. Tanya beliau, berapa kali saya pinjam mobil beliau untuk saya utek-utek begitu. Berapa kali Pak Ali itu mobilnya saya pinjam, saya utek-utek gitu. Pak Ali, ya saya mau belajar beli mobil Pak Ali. Oh ya, pinjam kuncinya Pak Ali. Oke, monggo. Nah, saya ya buka pintu, tiling, nyala apa? Pakai remote-nya itu, buka, tinin, buka, masuk. Udah saya enjoy sekali di situ. Rasakan AC-nya, rasakan audionya, rasakan jok kulitnya, rasakan ini lingkar setirnya tuh pas di tangan, neplek, enak sekali. Kemudian apa? Ini joknya di reclining maju ke depan, di setel ke atas ke bawah, kemudian rebahannya seperti apa yang enak. Setirnya, tiltnya seperti apa, teleskopiknya seperti apa. Habis itu keluar, beres. Itu sudah proses untuk layak beli mobil. Keren kan? Dan akhirnya saya bisa kok. Kemudian tuliskan, apa nikmatnya jika kita bisa mencapainya? Pada waktu saya disetir mobilnya Pak Ardi, saya membayangkan istri saya itu di samping saya. Di jok belakang, di row kedua, ini mertua saya.
Di belakang saya sana, itu ada anak-anak saya sedang bermain. Dan Simsin sama Ifat membayangkan naik mobil, lihat keluar jendela, lihat keluar kaca, mobilnya di perempatan, mereka sedang makan burger sama french fries, dan melirik keluar, di luar sedang hujan. Keren tuh afirmasi mereka. Istri saya pun juga membayangkan itu. Pak Sindu nyetir, dia milih-milih lagu Ebit GAD misalkan. Alhamdulillahnya tercapai beneran. Dan ada fotonya, ada foto yang persis seperti itu. Saya, istri, kemudian anak-anak. Mertua saya di belakang ada. Kemudian ada foto lagi, saya, bapak mertua, belakangnya ibu mertua sama istri saya, belakangnya anak-anak. Ada semua itu. Kemudian bagaimana caranya memperkuat agar kita bisa melakukan perombakan atau mengupgrade keyakinan yang keliru menjadi keyakinan yang benar. Dengan iman dan doa. Setiap agama mengajarkan pentingnya iman dan doa. Satu kekuatan yang paling dahsyat dari doa adalah membuat hati kita menjadi makin yakin. Selebihnya kita menjadi tenang, damai dalam mengejar keyakinan kita tersebut. Sayangnya, di setiap doa kita tidak pernah minta apa-apa. Betul ya? Kita mintanya aneh. Kita berdoa mintanya apa? Sehat. Lah wong sudah sehat kok minta sehat sih? Mintanya keselamatan. Lah wong negara kita tidak negara perang kok minta keselamatan sih? Aneh kan? Minta akhirat. Lah wong belum mati. Belum akan mati ya kan? Belum akan mati. Sudah minta akhirat, itu masih nanti. Padahal akhirat adalah sesuatu yang diberikan. Boleh kita minta sekarang, boleh. Tetapi kita selesaikan juga dengan urusan dunianya kan. Setiap agama mengajarkan pentingnya iman dan doa. Satu kekuatan yang paling dahsyat dari doa adalah membuat hati kita menjadi yakin. Selebihnya kita menjadi tenang. Kita tidak ngutang, ya kan? Damai dalam mengejar keyakinan kita tersebut. Bagi saya, doa yang terbaik yang bisa membuat kita yakin adalah doa syukur dan doa terima kasih. Berarti hamdalah, ya kan? Istighfar. Kita berterima kasih bahwa yang kita inginkan sudah terjadi. Alhamdulillah ya Allah, aku kepingin Pajero, ternyata pabriknya sudah ada. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Aku pengen Pajero. Tadi lewat. Terima kasih ya Allah. Aku kepengen mobil Pajero warna putih. Lewat punya Pak Kiano. Artinya kita sudah mensyukuri bahwa orang lain juga sudah mencapai, tinggal giliran kita toh. Kalau selama ini kan kita menanam gap, membuat gap. Loh dia bisa, aku kan belum, aku kan memang digariskan orang miskin. Anda belum minta itu, orang lain sudah minta duluan. Jika sebelum berdoa kita membayangkan dengan detail apa yang kita inginkan, kita rasakan perasaan ketika kita sudah mendapatkan atau sedang mengalami apa yang kita inginkan tadi. Jadi yang kita inginkan tadi sudah on the way, sudah OTW. Kita pengen mobil. Seperti tempo hari kan saya men-share satu link toh. Lebih murah mana? Lebih mahal mana? Tinggal membeli atau bikin mobilnya. Betul kan? Jika sebelum berdoa kita membayangkan dengan detail apa yang kita inginkan, kita rasakan,
Kita rasakan perasaan ketika kita sudah mendapatkan atau sedang mengalami yang kita inginkan tadi. Kita dengarkan suaranya. Entah pujian, entah kata-kata kita sendiri yang penuh dengan sukacita. Baunya atau mungkin rasa di lidah kita. Kita gunakan seluruh panca indera kita untuk merasakan atau feel sesuatu atau keadaan yang kita inginkan tadi seolah-olah sudah. Nah, tempo hari istri saya sudah membacakan tentang The Secret. Betul kan? Ternyata Pak Tung pun juga mempraktekkan buku The Secret. Kemudian ucapkan terima kasih dan rasa syukur dengan sangat tulus hati kepada Tuhan. Bahwa semua itu sudah terjadi. Dan kita berjanji akan membuatnya berlimpah. Sehingga berarti untuk lebih banyak orang. Membuat janji begini. Ya Allah, terima kasih atas Pajironya. Pabriknya lancar. Dealer-dealernya buka terus. Yang beli juga pada seneng. Terima kasih. Dan aku harap ya Allah nanti kalau aku punya Pajero akan aku gunakan untuk memboncengkan semua donen saya, mengantarkan donen saya ke NDO. Ucapkan terima kasih atas mobilnya. Dan saya akan gunakan mobil pemberianmu tadi untuk kemaslahatan umat. Loh. Sehingga kita makin yakin. Kita tuh pantas. Nah, ini adalah langkah untuk memantaskan kita terkabulnya semua permohonan kita. Oh ya, Bapak Ibu sekalian, kenapa impian kita ini harus serius? Ya, kenapa impian kita itu harus serius? Dan ketika kita berkeyakinan kita harus serius. Karena begini, orang menikah itu karena serius. Tidak ada orang yang menikah ketika pacaran itu iseng. Saya menikahi istri saya. Maka ketika dulu pacaran kami itu serius, saya tuh serius. Saya serius, saya tuh nyari jodoh. Betul kan? Makanya ketika saya menemukan istri saya cari dia tuh serius. Enggak guyon. Tapi coba kalau saya guyon, kira-kira saya jadi menikahi dia tidak? Tidak. Karena dia serius, saya tidak serius. Ketemunya kan PHP kan? Tapi kalau saya serius, enggak saya serius cari jodoh, itu mendadak ada yang klop. Ini bagi Anda yang masih belum nikah nih, masih bujang nih, miliki keyakinan bahwa ada jodoh untuk Anda. Ada mur, itu harus ada baut. Nah, itu aja. Ada mur, ada baut. Aku tuh sudah punya mur, mana bautku? Tuh kan? Ambil waktu tertentu, ya, ambil waktu tertentu sebelum tidur dan atau kapanpun Anda mau, namun secara rutin dan setiap hari dengan penuh ketulusan dan keyakinan dan iman melakukan hal ini. Iman adalah percaya bahwa sudah terjadi. Sudah terjadi dan sudah terjadi pada kita. Ya. Berarti ini afirmasi tingkat tinggi. Kalau tadi malam saya menyampaikan visi. Visinya trorot, kan jauh. Itu kan kita bisa melihat 5 tahun ke depan. Lah kalau yang incantation ini adalah seolah-olah sudah terjadi. Loh. Seolah-olah kita sudah akrab. Loh. Seolah-olah kita dengan impian kita itu sudah akrab, sudah sering apel. Loh. Sudah kita omongkan dengan cinta. Tuh. Masa dia sampai ngomong enggak? mau nikah sama aku? Masa enggak? Mobil Anda tanyain, mau saya beli? Dia pasti enggak akan gedek gitu, enggak mungkin dia nolak. Kalau enggak percaya, tanyakan pada salesnya. Mbak, boleh enggak nih saya beli? Salesnya akan ngomong, loh boleh Pak. Anda tanya lagi, Mbak, mobil ini di dealer ini, mobil mana yang cocok untuk saya? Nanti salesnya akan ngomong, begini Bu, yang warna putih cocok untuk ibu. Ibu kelihatan awet muda.
Yang warna hitam Bu, Ibu kelihatan lebih berwibawa dan anggun. Yang warna kuning Bu, Ibu kelihatan ceria. Yang warna pink Bu, Ibu kelihatan umur 17 tahun loh. Kalau layak dan tidaknya beli mobil, tanyakan saja kepada salesnya. Pasti semua mobil itu cocok untuk Anda. Betul kan? Nggak mungkin sales mobil, wah maaf Pak, semua mobil tidak cocok. Nggak mungkin, dipecat dia nanti. Anda datang ke dealer, Mbak mobil mana yang cocok untuk saya? Maaf Bu, maaf Mbak, semua mobil tidak ada yang cocok. Nggak mungkin. Karena tujuan Anda baik, datang ke situ untuk membeli. Bayarnya 5 tahun ke depan, kan gitu kan. Tapi kan beli. Wong Anda pengen. Nah, kemudian kita harus memiliki satu jurus lagi yang namanya kita memiliki itikat baik. Itikat baik. Yaitu dengan cara harus sampai, harus kena, harus bisa. Ada kata harus. Untuk menghilangkan kebiasaan kita berkata-kata untuk menghibur diri dengan apa yang disampaikan istri saya kemarin itu, yaitu insya Allah itu. Insya Allah, padahal nggak serius. Nggak serius datang ke home sharing, Mbak ada home sharing, insya Allah deh. Ya, padahal nggak akan datang, ngomongnya insya Allah deh. Yang salah Allahnya kan. Nah sekarang dari ngambang menjadi harus. Istri saya kemarin kan sudah menyampaikan, ngomongnya sedekah yang penting ikhlas, pada untuk menutupi kekurangannya, untuk menutupi kepelitannya bahwa dia nyumbang sedikit. Sedekah itu yang penting ikhlas, padahal karena dia itu sedikit. Dikiranya kalau sedikit itu ikhlas, padahal banyak ikhlas juga boleh. Dan memang banyak itu. Dan semakin banyak itu semakin ikhlas sebetulnya. Karena kalau sedikit itu ketahuan pelitnya, bukan ikhlasnya, hanya ketahuan pelitnya. Ini orang pelit tapi ngaku baik kan itu. Pura-pura baik. Kalau bahasa saya itu kura-kura dalam perahu. Ya, kura-kura dalam perahu. Apa itu? Pura-pura jadi nelayan. Oke. Hal selanjutnya, tindakan terakhir adalah kita harus berani mencapai tujuan. Ada kata harus. Mobil itu harus saya beli. Nanti ada kalimat untuk mendukungnya. Kita tidak akan bertindak untuk mencapai tujuan apabila kita tidak merasa harus. Selama ini kan Anda selalu mengatakan, insya Allah kalau nggak udah hujan. Insya Allah kalau sudah insya Allah belakangnya pakai kalau, udah jelas nggak jadi itu. Insya Allah kalau, insya Allah jika, wah itu pasti nggak jadi. Kenapa? Alasannya lemah semua. Sudah lemah dikasih alasan lagi, malah makin lemah toh. Kalau yang ini adalah kuat dan kasih alasan, sungguh semakin kuat. Kita tidak akan bertindak untuk mencapai tujuan apabila kita tidak merasa harus. Di dunia ini semua pencapaian yang dahsyat pasti dicapai karena orangnya mempunyai alasan yang sangat kuat. Kalau Anda sering mengucapkan kata-kata ini, selama ada tekad pasti ada jalan. Loh, Anda itu belum kemana-mana kok ngomong kata-kata itu kan itu. Itu untuk pelatih Anda, untuk upline Anda yang diamond ngomong itu kepada Anda, bukan Anda yang ngomong. Itu namanya Anda berkilah itu. Seperti anak kecil ditanya, nak kok kamu pakai pakaian itu? Wah ceritanya panjang bang, umurnya baru 3 tahun ngomongnya ceritanya panjang. Edan po. Di dunia ini semua pencapaian yang dahsyat pasti dicapai karena orangnya mempunyai alasan yang sangat kuat untuk menjadi dahsyat, baik secara sadar maupun secara tidak sadar. Contoh, apakah menurut Anda Carl Lewis juara Olimpiade lari 100 meter
hanya sekedar berlari-lari tanpa alasan yang kuat, kemudian dia bisa menjadi juara? Tidak toh. Ada juara lari Olimpiade namanya Carl Lewis. Dan dia memecahkan rekor ya. Memecahkan rekor dunia pada waktu itu dengan lari 99,12 detik. 99,12 detik untuk jarak 100 meter. Kemudian rekor itu dipecahkan oleh atlet lain. Pertanyaannya, apakah si Carl Lewis ketika memecahkan rekor dunia Olimpiade itu, dia itu setiap hari hanya lari-lari kecil kayak orang jogging gitu? Enggak toh. Dia larinya beneran. Dia latihan otot, dia latihan pengeringan badan. Dia dietnya diatur sehingga badannya langsing, sehingga kakinya itu otot semua. Sehingga kalau diteliti kontur kakinya itu persis kaki kijang atau kaki antilop atau malah seperti kaki macan tutul. Binatang-binatang yang lari cepat sekali itu. Apakah Carl Lewis hanya sekedar lari-lari doang? Tidak toh. Sudah pasti tidak. Ternyata Carl Lewis punya alasan yang sangat kuat untuk menjadi juara dunia. Yaitu dia kepingin separuh dari hadiah, separuh dari sponsor itu untuk dibuatkan sumur ke negara-negara Afrika. Ternyata dia kepingin jadi juara dunia karena separuh dari penghasilannya bisa digunakan untuk membuat sumur untuk negara-negara di Afrika yang pasti mengalami kekeringan setiap tahunnya. Bayangkan orang kulit hitam saja tahu bahwa dia harus sukses untuk bisa sedekah banyak. Betul kan? Malu dong kita. Sudah kita sebut di depan bahwa pada dasarnya otak kita ini hanya mencari nikmat dan menghindari sengsara. Semua perubahan yang dramatis dalam hidup juga dilandasi oleh keinginan untuk mencari kenikmatan dan menghindari penderitaan. Bila kita ingin berubah, kita harus jelas. Kita harus mengetahui apa sengsaranya bila kita tidak mencapai. Kita juga perlu tahu apa nikmatnya jika berubah dan impian kita tercapai. Apa resikonya jika tahun ini Anda tidak diamond? Resikonya yang tidak percaya pada Anda banyak. Pak Sindu, kenapa Anda diamond? Karena begini Mas, ketika saya diamond, orang itu akan percaya pada saya. Serius. Kenapa semua orang itu akan percaya pada saya? Karena upline saya mengedifikasi saya. Loh. Semua upline saya akan promosi saya. Besok kita akan ada acara spektakuler. Kita akan hadirkan diamond baru. Seorang diamond director qualified yang tidak lulus SMP. Wah, ampuh kan apa yang saya ngomong. Besok kita akan ada acara Road to Success. Kita akan roadshow luar kota. Dari Jawa, Bali. Dan teman-teman akan terpesona sekali dengan pembicara kita yang sekarang ini. Leader kita tahun ini. Seorang eksekutif diamond qualified. Tidak main-main. Qualified. Dan apa latar belakangnya? Tidak lulus SMP. Wah, semua orang percaya kan? Kenapa? Karena yang promosi upline kan? Saya kan tidak bisa menjual diri saya sendiri. Betul. Dan mendadak ketika saya diamond qualified, kemudian naik jadi eksekutif diamond qualified, saya bisa merasakan nikmatnya jika apapun yang saya omongkan itu dianggap ilmu oleh banyak orang. Tapi jika saya tidak diamond, dan saya tidak naik jadi eksekutif diamond, saya seperti kebanyakan manajer. Silver manager, pearl manager, itu kan ya
masih apa ya? Butuh dipercaya tapi belum bisa mempercayakan kan. Mau jualan, apa-apa serba susah, serba nanggung. Dikatakan sukses, nyatanya juga belum kan gitu. Dikatakan belum sukses, tapi kok ya sudah klebus, sudah capek kan gitu. Sudah terlalu banyak penolakan. Betul kan? Nah, bayangkan nikmatnya ketika mencapai dan bayangkan sakitnya jika tidak mencapai. Kenapa? Karena otak manusia hanya mengejar dua hal. Cari nikmat, menghindari sengsara. Hanya dua ini settingannya. Plus minus ya ini. Positif negatifnya ya ini. Tapi ada positif, ada negatif, ini nyala. Bayangkan nikmatnya jika tercapai. Bayangkan sakitnya jika tidak tercapai. Kalau dua-duanya ada, nyala. Klik biar. Ada anoda, ada katoda. Ini dia. Di otak kita pun juga begitu. Hanya mencari nikmat, menghindari sengsara. Agar kita merasa harus mencapai tujuan kita, ada beberapa hal yang harus kita tempuh, yaitu pertama, mengetahui kerugian dan keuntungannya. Kalau bahasa saya, bila maka. Di SMP Anda pasti kenal. Ya, Anda yang sudah pernah ikut SMP pasti kenal saya. Saya sering ngomong, bila saya mencapai ini, maka. Kemudian apabila kita terpuruk, gunakan kata justru. Itu kan Anda kenal di SMP kan? Bagi Anda yang pernah ikut SMP, Anda pasti kenal 3 kata tadi. Agar kita merasa harus mencapai tujuan kita, ada beberapa hal yang bisa kita tempuh. Mengetahui kerugiannya dan keuntungannya. Mengalami penderitaannya atau akan mendapatkan kenikmatannya. Mengetahui kerugian dan keuntungannya. Kita akan merasa harus mencapai tujuan itu dengan bimbingan pertanyaan. Ya. Kita akan membimbing diri kita sih dengan pertanyaan. Untuk mengetahui kerugiannya bila kita tidak mencapainya, atau kita juga bisa mengetahui keuntungannya bila kita mencapainya. Apa jika nikmatnya saya diamond qualified? Oh, utang saya lunas. Bagaimana kalau tidak tercapai? Waduh, utangku nggak lunas. Loh. Apa ruginya? Ini harus melibatkan emosional. Kalau saya tidak bekerja untuk mencapai tujuan ini, apa yang terjadi terhadap orang-orang yang saya cintai? Kalau saya tidak bekerja untuk mencapai tujuan saya ini, penyesalan apa yang akan mereka katakan kepada saya 5 tahun lagi, 10 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang? Apa yang akan saya sesali kalau saya tidak bekerja untuk mencapai tujuan ini? Jangan sampai kita tahu-tahu tua, tahu-tahu tagihannya banyak, tahu-tahu utangnya tidak lunas-lunas kan gitu. Tahu-tahu utangnya nambah. Karena sekali Anda diamond, Anda tetap jadi diamond. Dan Anda akan mendapatkan aset Anda akan berkembang luar biasa itu. Maka dikatakan diamond adalah titik aman kedua, benar kan? Titik aman pertama kan stokis. Begitu Anda stokis, Anda ternak stokis, benar kan? Begitu Anda ternak stokis, Anda diamond. Begitu Anda diamond, Anda ternak diamond. Betul kok betul? Ketika pasukan Anda itu duplikasinya diamond, Anda pasti 1 juta poin. Betul apa betul? Ketika Anda 1 juta poin, Anda tinggal ngajari. Karena 1 juta poin Anda itu menginspirasi donen Anda. Mereka akan ngejar 1 juta poin juga. Kalau ada minimal 3 kaki yang ngejar 1 juta poin, Anda ngapain? Apakah Anda masih punya utang? Utang Anda lunas sendiri kok. Karena Anda nggak bisa nyetop penghasilan Anda. Anda tidak bisa nyetop omset Anda. Anda tidak bisa nyetop pertumbuhan jaringan Anda. Betul apa betul? Apa untungnya? Kalau tadi apa ruginya, sekarang apa untungnya? Libatkan secara emosional. Kalau saya membaca ini biasanya saya sambil nangis. Kalau saya bekerja keras untuk mencapai tujuan ini, sukacita apa yang akan terjadi terhadap orang-orang yang saya cintai kalau saya bekerja untuk mencapai goal saya? 5 tahun lagi,
10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Sukacita apa yang akan saya dapatkan apabila saya bekerja untuk mencapai tujuan saya ini? Saya rasakan ketika saya diamond, saya bisa nganggur di rumah. Dari pagi sampai pagi dengan anak, dengan istri. Anak saya kepingin ke Jepang, bisa. Simsin sama Ivet mau ke Korea, bisa. Istri saya mau mudik ke Subang selama 1 bulan, bisa. Saya mau mancing tiap hari, bisa. Karena saya sudah membayar harganya dulu. Di tahun 2006 sampai 2012, saya sudah bayarkan semua harga. Harga itu sudah saya bayar di tahun 2006 sampai 2012. Dan saya sudah mendapatkan dari 2013 sampai sekarang. 2013 ke sekarang, berarti sudah 7 tahun saya nganggur berpenghasilan. Kenapa saya harus bertindak sekarang? Kenapa saya harus bertindak sekarang untuk mencapai tujuan saya tadi? Ruginya apa kalau saya menunda? Untungnya apa kalau saya kerjakan sekarang? Coba Anda bayangkan, seandainya Anda menunda membuat impian, Anda baru akan membuat impian Anda 5 tahun yang akan datang. Maka yang terjadi 5 tahun dari sekarang Anda leha-leha. Anda kemana mengikuti banyak grup hanya nyimak. Ada banyak pertemuan Anda diem. Tapi 5 tahun yang akan datang, semua orang seangkatan Anda sudah beli Pajero semua dan Anda masih naik motor kreditan. Mereka sudah mendapatkan ribet umroh dan Anda hanya malah dada. Selamat ya. Selamat ya. Indahnya kebersamaan. Anda mau seperti itu? Kalau saya enggak. Merasakan sengsara dan nikmatnya. Kita bisa merasakan harus ya. Kita bisa merasa harus bila kita mengalami hal yang menyakitkan karena kita tidak bertindak menuju tujuan kita dan membayangkan kenikmatan yang muncul sebagai akibatnya. Pengalaman yang menyakitkan akan mengubah hidup kita. Kalau kita belajar memberi arti atau makna yang membuat kita menjadi lebih kuat. Sedemikian hingga kita bisa bertindak menuju apa yang kita inginkan. Pengalaman menyakitkan ini bisa kita alami secara langsung atau cukup kita bayangkan saja. Daripada nunggu mengalami sendiri, kalau saya cukup membayangkan. Coba, Anda selama ini guru terbaik adalah pengalaman, Pak. Betul kan? Guru terbaik adalah pengalaman. Ya janganlah itu terlalu kuno. Itu terlalu kuno. Itu terlalu kuno dan itu kata-kata mutiara itu hanya untuk pemalas. Itu hanya untuk pemalas yang emoh melakukan. Guru terbaik adalah pengalaman. Bullshit. Guru terbaik adalah pengalaman orang lain. Nah, sudah terbaik, gratis lagi, cepat lagi. Guru terbaik adalah pengalaman orang lain. Tidak perlu mengalami sendiri. Pengalaman adalah guru terbaik, itu otak kiri. Betul kan? Kalau tak kanan, pengalaman orang lain adalah guru paling hebat dan gratis. Tinggal orang tadi saya minta untuk datang ke acara NDO saya. Biar dia yang bicara kepada pasukan saya. Saya ngapain? Saya tinggal tepuk tangan saja. Enak apa enak? Enak. Guru terbaik pengalaman sendiri. Iya kuno, Mbak. Mbak si marah-marah. Itu otak kiri banget itu. Masa Anda percaya, Mbak,
Anu ya, tolong kepalanya jangan dijedukan ke tembok itu keras. Anda terus, aku kalau nggak mengalami sendiri, aku nggak bisa. Aku harus mengalami sendiri. Langsung kepala Anda jedokkan. Wah, Anda benturkan jidat Anda ke tembok tadi. Wah, bener temboknya keras. Batuk saya benjol dan bocor. Kan mending pakai pengalaman orang lain toh daripada kita harus ngalami sendiri. Betul apa betul? Pengalaman yang menyakitkan akan mengubah hidup kita. Kalau kita belajar memberi arti dan makna yang membuat kita jauh menjadi lebih kuat. Pengalaman menyakitkan itu bisa kita alami secara langsung atau hanya cukup membayangkan dan percaya pada pengalaman orang lain saja. Wong kita hanya butuh edifikasi kok. Pengalaman menyakitkan itu bisa kita alami sendiri secara langsung atau kita cukup membayangkan dengan penuh perasaan, yaitu conditioning. Bagi otak kita tidak ada bedanya pengalaman sendiri atau orang lain, itu nggak ada bedanya. Otak kita tuh nggak ngerti. Otak kita tuh nggak butuh, ngalami sendiri tuh nggak butuh. Yang ngomong guru terbaik adalah pengalaman. Itu kan mulut. Oh, otak kita juga nggak mau kok. Mau apa? Gimana sih rasanya jatuh dari sepeda motor, kemudian Anda ngebut, kemudian Anda menjatuhkan diri? Nggak bisa toh. Anda cukup percaya toh? Bagi otak kita tidak ada bedanya pengalaman langsung atau pengalaman yang kita bayangkan. Karena selama ini kita ini kan membayangkan kalau usaha itu butuh modal besar itu kan bayangan, betul kan? Mobil itu mahal itu kan bayangan. Dan Anda benar-benar betul-betul tidak sanggup dan tidak mampu beli mobil kok. Betul apa betul? Kalau secara emosional kita bisa membayangkan pengalaman menyakitkan, kemudian kita akan merubah dan segera bertindak. Karena settingan otak hanya mencari nikmat, menghindari sengsara. Saya pribadi mengalami hal yang menyakitkan yang membuat saya bertekad bulat untuk menjadi kaya. Yaitu ketika saya harus mengalami kesengsaraan yang teramat sangat dan pedih sekali, di mana gaji saya sebulan tidak cukup untuk membiayai rumah sakit ayah saya selama 1 hari. Coba bagi Anda sekarang yang kerja, seandainya orang tua Anda sakit, gaji Anda tadi selama kerja 1 bulan, gaji 1 bulan Anda itu cukup untuk membiayai rumah sakit terbaik berapa hari? Itulah harga diri Anda. Penghasilan Anda selama 1 bulan bisa untuk membayari biaya rumah sakit, rawat inap saja di rumah sakit berapa kali? Kalau bisa untuk 1 minggu, dahsyat, Anda orang hebat sekali. Tapi rumah sakit terbaik lo ya, kamar terbaik lo ya, bukan SAL, bukan karena BPJS, bukan. Tapi yang terbaik, karena untuk orang tua kita harus memberikan yang terbaik. Bisakah Anda bayangkan, Anda rasakan, dengarkan secara detail dan emosional ketika orang yang kita cintai, orang tua kita sendiri, anak kita sendiri, berada di rumah sakit dan kita tidak mampu membiayai biaya kamarnya. Kita akan bisa merasakan harus mencapai tujuan kita. Bila kita bisa merasakan kenikmatan yang timbul bila tujuan kita tadi tercapai, bayangkan leganya perasaan Anda bila secara keuangan keluarga Anda betul-betul bebas. Kita akan bisa
merasa harus mencapai tujuan kita, bila kita merasakan kenikmatan yang timbul bila tujuan itu kita capai, dan bayangkan leganya perasaan Anda bila secara keuangan keluarga Anda betul-betul bebas. Tiap bulan Anda dapat 300 juta dari bisnis NASA. Padahal biaya rumah sakit paling sehari hanya 1 juta. Penghasilan Anda lebih tinggi dari biaya rumah sakit. Kenapa kok ukurannya rumah sakit? Karena yang tidak bed, tempat tidur paling mahal di seluruh dunia itu adalah tempat tidur di rumah sakit. Pertama, sudah sangat jelek. Kedua, kerasnya minta ampun. Yang kedua, ampeknya minta ampun. Yang keempat, berbau obat. Kemudian harganya tidak jelas. Tapi harganya satu kamar di rumah sakit setara hotel bintang 5. Sudah bau obat, keras, tidak nyaman, berisik, tidak ada musiknya, menunya itu-itu saja, tapi harganya setara bintang 5. Iya. Sudah rasa makanannya nggak enak, suara yang masuk tidak enak, betul kan? Tapi Anda bayarnya double hotel bintang 5. Maka karena kalau menyangkut rumah sakit ini nggak ada harga. Nggak ada harga murah, nggak ada harga mahal, nggak ada. Adanya mendadak miskin. Karena sengsara dan nikmat adalah relatif bagi setiap orang. Tugas Anda adalah menulis. Menuliskan salah satu goal tentang keuangan Anda. Kemudian Anda bayangkan. Pertama, bayangkan, rasakan, dengarkan penderitaan yang amat sangat dalam dengan detail dan emosional apabila Anda tidak mencapai goals yang Anda tentukan sendiri dalam waktu yang Anda tentukan sendiri. Misalkan, aku pengen penghasilan 300 juta pada tahun 2023. Dan Anda gagal. Anda dapatnya hanya 2 juta. Tidak 300 juta, tapi dapatnya hanya 3 juta. Maka otak kita nggak mau, aku nggak mau. Enak yang 3-0, ya. 3-0, 3-0-0, 0-0-0, 0-0-0. Otak saya tidak mau 3-0-0-0, 0-0-0. Nggak mau. Harus ada 2-0-0 lagi. Yang kedua, bayangkan, rasakan dengan kenikmatan yang amat sangat detail dan emosional. Apabila Anda mencapai goal Anda tadi yang sudah Anda tentukan jumlahnya, besarnya, dan waktunya. Karena ini menyangkut umur. Rasakan seandainya gagal, rasakan seandainya berhasil. Karena otak kita hanya mencari nikmat, menghindari sengsara. Itulah keyakinan, itulah supaya kita merasa harus. Bukan insya Allah. Oke, teman-teman, ibu-ibu semuanya. Untuk yang besok, saya akan lanjutkan dengan topik masuk akal dan tidak masuk akal. Ya, yang besok malam temanya adalah masuk akal atau tidak masuk akal. Kaya itu masuk akal. Berani miskin itu tidak masuk akal. Cepat sukses itu masuk akal. Lambat sukses itu tidak masuk akal. Menjadi kaya itu masuk akal. Bertahan untuk tetap miskin itu tidak masuk akal. Dan saya akan bahas besok malam. Kalau jamnya ya mudah-mudahan saya tidak ketiduran seperti tadi ya teman-teman ya. Baik,
Ini sudah jam setengah 12. Ntar dulu. Ini wifi-nya kok putus. Ya, saya akhiri. Terima kasih Bapak sekalian atas atensinya. Ketemu lagi besok pagi dan besok malam. Temanya adalah sukses itu masuk akal atau tidak masuk akal. Oke. Terima kasih Bapak sekalian. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat pagi dan tetap keep fighting spirit. Never give up. Membina rumah tangga sampai nanti di hari tua. Cinta itu suci dan mulia jika tak ternoda nafsu yang hina. Rasa cinta itu bahagia kalau bukan hanya inginkan harta. Suka duka bersama, seiring sejalan seirama. Tahan uji dan derita, hidup pasti bahagia di surga. Cita-cita mereka semoga bahagia selama-lamanya.